Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia ya. Selamat sore tentunya menjelang malam buat saya yang ada di New York, yang ada di US. Dan untuk Ibu Murni selamat tengah malam ya, udah menjelang tengah malam buat dia saat ini. Bapak Ibu, hari ini adalah kembali lagi di Zoom Sema Adonai. Dengan rutinnya kita membawa renungan pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan yang temanya sangat luar biasa adalah orang kesukaan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu mau ya menjadi orang kesukaan Tuhan. Baik, sebelum kita memulainya, saya akan pimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari waktu Indonesia saat ini. Kami berkumpul bersama-sama di Jumsema Adonai. Kami mau merenungkan firman Tuhan, mau bersekutu bersama-sama. Bapak, kami percaya Engkau Bapak melihat kami saat ini dan Engkau akan mengurapi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami akan mendapatkan berkat khusus dari sorga. Berkati Pak Daniel Palungan yang akan menyampaikan renungan ini. Urapi dia Bapa secara khusus ya Tuhan. Supaya renungan pagi hari ini sungguh Tuhan meneguhkan kami dalam iman kami. Dan menyatakan apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan juga kepada kami apa yang harus kami rubah dari sikap kami. Bapa, kami tahu pendewasaan iman kami adalah satu proses dan kami percaya pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Sehingga Bapa, Engkau menemukan kami, Engkau adalah menemukan kami dengan Engkau berkata, anakku, Engkau adalah kesukaanku. Tuhan, itu yang kami mau. Itu yang kami rindukan. Bapak tolong kami, urapi kami semua yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming yang sedang mengikuti acara kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bentar ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus ya, kita akan mendengar satu pujian dari Ibu Murni Brandes. Dia akan menyanyikan lagu Ku Buka Hati. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama-sama, part masing-masing, dipersilakan. Di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadirat-Mu, nikmati kasih dan setia-Mu. Tuhan curahkan kekuatan-Mu. Ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya. Ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya. Ku buka hatiku, dengar doaku. Di keteduhan dan kesunyian, di saat
dengar doaku. Dengar doaku. Amin, amin. Ya, kita siap ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Kepada Bapak Pendeta Daniel, kami persilakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali karena anugerah dan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di dalam ketiduran kami sepanjang malam. Kami bisa menikmati tidur yang sangat berkualitas, bangun dengan tubuh yang sehat segar, dan juga kemudian bertemu dengan udara dan pagi yang cerah sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Namun Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami berdoa menyerahkan hidup kami kepadamu supaya Engkau menuntun kami dengan kuasa roh-Mu dan juga dengan firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya berkenan dan menyenangkan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang berkata, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, saudara-saudara, dari dua ayat ini kita dapat menemukan satu pernyataan yang sangat jelas yang dinyatakan secara kontradiksi, ya, satu bentuk negatif, satu bentuk positif. Tetapi dari kedua bentuk pernyataan itu kita dapat melihat bahwa Tuhan itu senang, ya, Tuhan suka, Tuhan sayang kepada orang-orang tertentu, tetapi Tuhan juga tidak suka kepada orang-orang yang tertentu. Nah, tentu kesukaan ini bukan didasarkan kepada like and dislike dari Allah itu sendiri, tetapi kesukaan dan ketidaksukaan ini berdasarkan kepada sikap dan perilaku dari orang-orang yang Dia kasihi dan Dia ciptakan itu sesungguhnya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa sebagaimana manusia, Tuhan itu punya perasaan. Perasaan ini yang membuat manusia itu merasa senang, membuat merasa manusia marah, dongkol, dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Manusia butuh perhatian, kepedulian, dan tindakan kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan manusia juga membutuhkan objek kasih. Dia ingin mengasihi, apakah anak, apakah istri, suami, atau apakah keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya kasih. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu juga terbina oleh karena kasih. Nah, karena itu saudara, pada pagi hari ini saya mau supaya kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang-orang yang disukai dan dikasihi Tuhan. Karena kalau tanpa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup ini akan menjadi gersang, diliputi dengan kegelisahan, keresahan, dan
lain sebagainya. Nah, terutama di hari-hari Natal ini, saudara, kalau kita merayakan Natal itu dengan tanpa kasih sayang, maka Natal itu menjadi hambar. Ya, tadi malam ada bekas murid saya menyanyikan sebuah lagu tentang Natal, ya, dan dia berkata bahwa kalau tanpa kasih, maka Natal itu menjadi sia-sia adanya. Nah, jadi itu suatu kenyataan yang harus kita sadari, saudara, bahwa kalau hidup ini tidak ada kasih, maka hidup ini menjadi yang paling sengsara dari semua orang. Nah, oleh karena itu, maka kasih yang paling kita harapkan di dalam hidup ini adalah kasih yang dari Tuhan. Karena itu, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan? Maka dari bacaan kita tadi itu, yang pertama yang saudara harus miliki di dalam hidup saudara adalah jadilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, dari mana kata mengandalkan Tuhan ini saya ambil? Di dalam ayat yang ke-10 berkata, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tentu saudara tahu ini, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, ya, kuda-kuda juara di dalam berbagai pertandingan pacuan kuda di seluruh dunia itu. Nah, negara-negara ini mendominasi oleh karena memang kuda-kudanya itu besar-besar, gagah, kuat, terampil, ya. Nah, dan di dalam sejarah kita melihat bahwa kuda itu memiliki satu peranan yang sangat penting, ya, terutama di dunia kuno, tanda petik, ya, di dunia masa lalu ketika teknologi belum secanggih sekarang ini, maka kuda itu adalah satu kekuatan militer dari satu bangsa, kekuatan dari seseorang di dalam menghadapi peperangan. Nah, jadi kuda itu andalan tentara-tentara, kuda itu adalah andalan negara-negara atau kerajaan-kerajaan di masa yang lalu di dalam menghadapi musuh dan lawan-lawannya. Jadi ini kuda, ya. Nah, orang yang mengandalkan kekuatan kuda itu jelas di sini dikatakan tidak disukai Tuhan. Kemudian dikatakan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini apa ini? Ini juga berbicara tentang kekuatan, ketangkasan, bagaimana seorang laki-laki itu menjadi tempat bernaung, tempat berlindung seisi rumah tangga, bahkan seisi keluarga. Laki-laki itu adalah representasi dari kekuatan di dalam setiap rumah tangga. Nah, jadi kuda yang gagah perkasa, laki-laki yang gagah perkasa itu di dalam fakta sejarahnya menjadi sandaran, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi di sini pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan kuda, yang mengandalkan laki-laki di dalam menghadapi masalah persoalan. Nah, karena itu ada ayat di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama dikatakan begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan yang kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Nah, ada konstruksi kontras di sini. Tetapi, ada kata tetapi itu. Tuhan mengutuk, Tuhan murka kepada orang-orang yang pergi ke Mesir, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada alat-alat peperangan yang dia miliki seperti kereta dan lain sebagainya. Itu adalah kekejian
sesuatu yang memuakkan hati Tuhan. Dan karena itu dikatakan celaka. Saudara-saudara, kita membaca sejarah bahwa Mesir itu adalah salah satu negara yang menjadi superpower pada zamannya, di mana Israel menjajah, memperbudak bangsa Israel lebih dari 400 tahun. Karena memang punya kelengkapan peralatan militer yang canggih pada saat itu, punya kuda-kuda, punya kereta-kereta, punya pasukan-pasukan tentara yang luar biasa. Dan karena itu bangsa-bangsa lain di sekitarnya takut. Tetapi sekarang di hadapan Tuhan, tentara-tentara Mesir, kuda-kuda dan kereta-kereta Mesir itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena telah terbukti juga dalam sejarah bahwa dengan satu tindakan Tuhan, maka semua kereta-kereta, semua kuda-kuda, semua tentara-tentara pilihan orang Mesir itu tenggelam di dalam lautan yang dikeringkan oleh Tuhan, dibelah oleh Tuhan, kemudian ditutup kembali oleh Tuhan untuk menutup semua laskar-laskar dari orang Mesir itu. Dan karena itu di sini dikatakan bahwa celaka orang yang mencari pertolongan kepada Mesir dan yang mengandalkan kekuatan kuda-kuda, tetapi tidak memandang Tuhan. Nah, jadi dari kombinasi beberapa ayat itulah Bapak Ibu saya ambil satu kesimpulan bahwa orang yang menjadi kesukaan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mengandalkan Tuhan, tidak mencari pertolongan manusia, tidak mencari pertolongan kekuatan-kekuatan lain, tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini pernyataan yang sangat tegas dari Alkitab. Kalau kita mau supaya kita diberkati, kita disayangi, kita disukai oleh Tuhan, maka mari kita jadi orang-orang Kristen yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Nah, mengapa ini saudara saya pilih, selain karena saya membaca Alkitab dan saya dapatkan inspirasi dari ayat itu, tetapi kemudian diperkuat dengan satu kenyataan sejarah di Indonesia. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia itu masih diisi oleh orang-orang yang selain dia percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mereka juga masih percaya kepada kekuatan-kekuatan magic, kekuatan-kekuatan orang pandai, mengandalkan kekuatan-kekuatan dari arwah-arwah orang mati. Itu fenomena di suku-suku Kristen di Indonesia, dan karena itu saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Indonesia itu sebagiannya adalah orang-orang yang selain dia menduakan Tuhan, bahkan hanya menjadi orang Kristen yang sekedar beragama, tetapi kepercayaannya itu seutuhnya masih untuk hal-hal yang bersifat magic, yang didalangi, yang dikendalikan oleh kekuatan iblis itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini mari kita bulatkan hati kita, kuatkan kepercayaan kita bahwa tidak ada kekuatan di dalam hidup ini yang dapat diandalkan untuk menghadapi masalah persoalan kecuali Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, masalah persoalan akan datang secara tanpa saudara pahami, saudara rencanakan, dan saudara tanpa mengetahuinya. Dan karena itu kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai pelindung, sebagai protektor saudara, maka saudara akan menghadapi banyak pergumulan masalah di dalam hidup ini. Ya, saya tadi malam saudara, ini pengalaman, dan ini juga mungkin kelalaian karena tidak menjaga makan. Ya. Saya naik ke atas mimbar untuk mau berkhotbah, tiba-tiba kaki saya itu seperti dihantam oleh sebuah martil di bagian lutut itu. Saya harus berdiam mungkin sekitar 2-3 menit untuk menahan rasa sakit, oleh karena tiba-tiba dihajar dengan asam urat.
saya berdiri di atas mimbar satu kaki, berdiri satu tangan yang sebelah untuk berpegangan kepada mimbar. Karena kaki saya itu diserang tiba-tiba dengan penyakit. Sementara itu, saudara, orang makan konsumsi Natal, ya saya makan obat karena bergerak itu sakit. Nah, jadi apa yang saya angkat di sini, saudara, adalah bahwa serangan-serangan itu tiba-tiba gitu loh. Dari pagi kita kerja, dari siang kita bekerja mempersiapkan Natal, tidak ada apa-apa. Tetapi begitu mau naik mimbar khotbah, tiba-tiba dihajar dengan penyakit asam urat itu. Nah, jadi saudara mesti sadar itu. Iblis itu bagaikan singa yang berkeliling, beridar-idar, mengaum-aum untuk mencari orang yang hendak dimangsanya. Nah, kalau saudara mengandalkan kuda, saudara mengandalkan kekuatan manusia, maka justru saudara telah masuk di dalam jebakan perangkap trap dari iblis itu. Nah, itu sebabnya maka pemazmur mengatakan di sini, Tuhan suka, Tuhan senang kepada orang-orang yang mengandalkan Dia di dalam segala perkara. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini sesuatu yang wajib untuk saudara pegang, lakukan, dan taati di dalam hidup saudara, karena kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun di dalam hidup ini. Itu yang pertama. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya saudara dapat menjadi orang yang disukai oleh Tuhan? Maka hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 bagian A. Tuhan senang. Nah, itu tidak perlu ditafsirkan lagi nih, saudara. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia gitu. Jadi gampang sekali untuk kita pahami ayat ini. Tidak perlu penafsiran yang dalam-dalam. Jelas bahwa Tuhan itu sangat suka kepada orang yang takut akan Dia. Nah, apa arti kata takut bagi Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu bukan saudara seperti kalau lewat kuburan lalu merinding, ya, minta diantar, minta ditemanin baru berani lewat, ya. Tetapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu adalah hormat akan Tuhan, mentaati semua yang Dia perintahkan. Itu yang disebut sebagai takut akan Tuhan. Saudara berkata, saya takut Tuhan, tetapi saudara merendahkan Tuhan, menganggap kekuatan lain lebih hebat daripada Tuhan, berarti saudara tidak menghormati Tuhan. Saudara berkata, saya takut Tuhan, tetapi saudara melakukan yang bertentangan dengan apa yang Dia sukai, itu saudara sesungguhnya tidak takut Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya diundang oleh kampus kami di mana saya sekolah dulu untuk menghadiri perayaan Natal, untuk mengikat jalinan kasih antara kampus dan alumni. Lalu seorang yang mantan pejabat, kemudian dia pensiun, masuk sekolah itu, diberi kesempatan untuk memberi kata sambutan. Lalu dia cerita bahwa dulu saya pegawai negeri mencapai jenjang kepangkatan yang tertinggi di dalam karir kepegawaian di Indonesia itu. Lalu berbagai jabatan dia duduki. Lalu dia berkata bahwa saya masuk di sekolah teologi ini karena saya ingin menghapus semua dosa-dosa kejahatan yang saya pernah melakukannya ketika saya masih hidup di luar Tuhan. Tipu menipu. Berkata, saya datang ke gereja, saya ibadah, apalagi perayaan Natal saya aktif, kemudian bantu pembangunan gereja, bantu pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi dia bilang, ya, ini dia berkata, saya jujur berkata kepada saudara, sementara saya melaksanakan tugas yang diembankan oleh negara kepada saya itu, saya mempergunakannya juga untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, menipu lembaga pemerintah yang memberikan otoritas, tetapi juga menipu masyarakat yang menjadi klien dari institusi di mana Bapak itu bekerja. Nah, jadi dari dia menjadi pegawai negeri sampai dia pensiun, itu dia orang Kristen.
ritual keagamaan dia laksanakan, tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan karena dia melakukan pekerjaan itu dengan manipulasi-manipulasi yang licik sehingga memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Lalu sekarang dia menyesal karena dia berkata, saya sekarang ini gaji pensiun saya itu 3 juta lebih, tetapi biaya bulanan saya untuk ke dokter, ke rumah sakit itu rutin tiap bulan itu lebih dari 5 juta. Di saudara-saudara mesti sadar sekarang bahwa orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang menjauhi segala kejahatan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Ulangan 6 ayat 24-25, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia dan hidup di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Nah, jadi ini penegasan Musa kepada umat Israel yang lahir di dalam perjalanan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini generasi kedua dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Lalu apa yang Musa sampaikan kepada mereka supaya mereka itu diberkati, supaya mereka itu disenangi oleh Tuhan? Musa menekankan di sini, hiduplah senantiasa takut kepada Allah dengan melakukan semua perintah-perintah yang diperintahkannya kepada saudara dan saya juga pada pagi hari. Nah, saudara-saudara, ini tegas, ya. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Bagian A, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa arti mata Tuhan tertuju? Ya, ada satu ayat di dalam kalau tidak salah Tawarik itu menjadi favorit dari banyak pendeta-pendeta itu, katakan mata Tuhan menjelajah untuk mencari orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, apa arti kata Tuhan mencari, mata Tuhan menjelajah untuk mencari? Artinya begitu sedikit orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Begitu sedikit orang yang setia melakukan perintah-perintah yang ditetapkan Tuhan. Nah, di sini mata Tuhan tertuju artinya perhatian Tuhan diarahkan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, ini penting Bapak Ibu, ya, terutama, ya sebenarnya sih bukan terutama, tetapi yang nyata, ya, depan mata itu kaum wanita itu lebih suka untuk diperhatikan. Karena itu bagaimana supaya wajahnya cantik, bagaimana supaya pakaiannya itu menarik, ya. Bahkan tidak jarang juga orang-orang datang di gereja pakai pakaian yang hanya karena motif menarik, lalu tanpa sadar bahwa ini melanggar etik-etik moral ketimuran dengan datang di gereja pakai pakaian yang seksi-seksi. Mungkin kalau di barat itu sesuatu yang sudah menjadi natural, tetapi bagi bangsa-bangsa di timur, tetapi kita melihat itu realita. Nah, itu dianalisa oleh psikolog-psikolog, ahli-ahli psikologi, bahwa itu adalah satu ekspresi dari adanya rasa haus, rasa rindu di dalam dirinya yang ingin diperhatikan. Nah, di sini mata Tuhan tertuju, mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau saudara mau supaya diperhatikan, lebih dari sekedar diperhatikan suami atau istri, lebih dari sekedar diperhatikan oleh lawan jenis,
maka sekarang jadilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, supaya saudara diperhatikan oleh Tuhan. Ya, betapa pentingnya saudara diperhatikan oleh Tuhan. Tadi malam saya bersaksi juga di dalam khotbah saya itu bahwa saya sekarang ini membutuhkan sekali pertolongan Tuhan karena mata saya terganggu. Lalu saya berkata di hadapan jemaat dan sepertinya saya berbicara dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau bagian tubuh saya yang lain sakit tidak apa-apa, tetapi jangan mata saya, karena kalau mata saya ini rusak maka saya akan kesulitan teramat di dalam pelayanan kependetaan dan guru saya itu. Nah, jadi saya mengutarakan itu kepada jemaat bahwa sesungguhnya saya juga sedang membutuhkan perhatian, kepedulian dari Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara, tadi malam itu Tuhan menjawab dengan ada orang kampung kami yang baru pertama kali datang juga di tempat kami itu. Lalu dia, sementara kami ramah tamah, dia berkata, Pak Pendeta, nanti kalau ada waktu langsung datang ke klinik saya dan saya akan periksa mata Bapak apa yang terjadi di sana. Nah, jadi ternyata saudara-saudara, Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan perhatikan. Apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan itu Tuhan perhatikan. Tetapi kuncinya adalah jadilah orang yang takut akan Tuhan. Nah, di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apa yang Tuhan minta dari saya dan saudara? Tuhan menghimbau untuk kita royal, memberi. Itu perintah Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak butuh uang. Saudara diminta untuk memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Seperti di dalam perjanjian lama itu. Kadang-kadang Tuhan menyatakan kemarahannya karena rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Lalu umat itu, bangsa Israel itu hidup di rumah-rumah yang mewah. Lalu Tuhan murka. Mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Mereka menabung tetapi menabung di kantong yang berlubang. Jadi Tuhan mau supaya umatnya itu memperhatikan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah itu. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang utama. Yang utama yang Tuhan minta di sini adalah takutlah akan Tuhan. Yang Tuhan minta dari saudara sekarang ini adalah takutlah akan Tuhan. Di Indonesia, saudara, banyak kasus yang saya jumpai tidak memenuhi persyaratan untuk diberkati di gereja. Tidak memenuhi persyaratan juga untuk mendapat legalisasi dari pemerintah. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam membangun sebuah rumah itu. Tetapi kemudian bagaimana untuk bisa melegalkan hubungan yang tidak disetujui oleh gereja dan juga oleh negara Indonesia itu? Mereka kemudian pergi melangsungkan pernikahan di luar negeri. Saya tidak masalahkan dalam negeri atau luar negeri di sini. Tetapi kalau memang sudah tahu ada kesalahan, ada kekurangan yang tidak pantas di mata Tuhan tetapi dilanggar, sementara itu kau minta diberkati di gereja, maka sesungguhnya kau bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu maka Tuhan minta supaya saudara royal kepada gerejanya, saudara setia loyal di dalam berbakti beribadah kepadanya. Tetapi kalau saudara tidak memiliki rasa takut, maka loyalitas saudara itu menjadi tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa korban-korbanmu yang
tambun-tambun itu, kata Tuhan. Sementara kamu hidup di dalam dosa kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan. Itu teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita disayangi, kita diberkati, kita dilindungi, dijagai oleh Tuhan, maka mari kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ya, ada banyak orang-orang, saudara-saudara, kalau saya mau memanipulasi, itu ada kesempatan. Tetapi saya karena memiliki rasa takut kepada Tuhan, saya tidak berani melakukan itu. Ya. Ada orang dulu, saudara, ya, ini jemaat dulu, selain beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu bagi saya peluang sangat besar oleh karena orang itu sangat percaya kepada saya. Ya, apa yang saya katakan dengan bumbu-bumbu ayat Alkitab itu dia pasti lakukan. Lalu dia berkata begini, Pak Pendeta, saya mau jual rumah saya. Saya tawarkan sekian ratus juta dan hasil penjualan itu saya akan berikan kepada Pak Pendeta. Nah, lalu saya jujur, saya bilang, Bu, perpuluhan yang Ibu perlu berikan itu bukan dari hasil jual rumah itu. Loh, begitu bagaimana Pak Pendeta? Hasil perpuluhan yang Ibu bisa keluarkan dari penjualan rumah Ibu itu adalah semua hasil penjualan Ibu kurangi dengan modal. Membeli dulu. Berapa Ibu beli dulu, lalu selebihnya dari itulah Ibu bisa keluarkan perpuluhan. Saudara-saudara, kalau saya mau mempergunakan kesempatan itu di era tahun 80, saya bisa dapat duit puluhan juta. Dan puluhan juta waktu itu sangat besar, bisa beli tanah, bisa beli kendaraan, saudara. Tetapi karena saya itu tahu bahwa bukanlah nilai keseluruhan dari hasil bisnis itu yang harus dipotong per bulan, tetapi berapa keuntungannya. Nah, ini rasa takut kepada Tuhan itu membuat saya sangat hati-hati di dalam mempersiapkan khotbah saya kepada saudara seperti pagi ini. Saya tidak naik dengan asal percaya diri, dengan asal fasih bicara, tetapi saya harus naik dengan kepastian bahwa topik yang saya angkat sesuai dengan ayat, bahwa poin-poin yang saya sampaikan ditunjang berdasar kepada ayat yang saya pilih, kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat di dalam Alkitab, supaya bukan pikiran saya yang mendominasi Alkitab, tetapi Alkitab yang mendominasi pikiran saya. Nah, mengapa saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu? Oleh karena mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini itu diisi oleh orang-orang yang tidak lagi takut Tuhan, karena mereka tidak mempergunakan mimbar untuk menjadi spot penginjilan kepada umat Tuhan, pemberitaan kebenaran kepada firman Tuhan, tetapi mereka jadikan mimbar sebagai tempat untuk aktualisasi diri, sebagai tempat untuk mempengaruhi jemaat bagi diri sendiri, untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dilihat oleh banyak orang di dalam gereja, tetapi begitu masif di seluruh Indonesia. Berkecimpung di dunia teologi, saya sudah lebih dari 20 tahun dan saya sudah tahu banyak kedok daripada pendiri-pendiri sekolah teologi itu. Saya pernah dinasihati bahwa, Pak Pendeta, bikinlah lembaga pendidikan. Dengan itu bisa cari sponsor, cari dana gitu. Jadi motivasi orang membangun sekolah teologi itu untuk mencari sponsor, mencari dana. Lalu tidak ada visi yang jelas, tidak ada ajaran yang Alkitabiah, dan itu mewabah, merajalela di seluruh Indonesia, di mana sekolah-sekolah teologi itu diisi oleh orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dan sama sekali tidak bertanggung jawab kepada pengajaran-pengajaran Alkitabiah di dalam gereja itu. Tadi malam saya berdapat data baru, saudara, karena ada murid saya S1, dia lulus lalu dia ambil S2 di sekolah lain. Lalu dia cerita sama saya, ternyata apa yang dia dapatkan dulu di sekolah kami itu berbeda dengan apa yang dia dapatkan sekarang ini lalu.
Dia sadar, dia ceritakan itu kepada saya. Nah, jadi ini bukti-bukti sejarah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa ternyata bukan hanya jemaat, bukan hanya majelis yang tidak takut kepada Tuhan, tetapi ternyata bahkan pendeta-pendeta, bahkan rektor-rektor sekolah-sekolah tinggi teologi di berbagai tempat. Nah, itu yang kedua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat menjadi kesukaan Tuhan, maka jadilah orang yang takut akan Tuhan di dalam menjalani hidup ini, di dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang menjadi syarat supaya kita dapat menjadi orang yang disukai oleh Tuhan? Maka senantiasalah mengharapkan kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 bagian B. Ya, ini cara membacanya begini saudara ya. Di ayat 11 itu, yang saya kasih warna hijau itu. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, yang saya tidak kasih warna itu poin yang pertama tadi di bagian 11 itu. Nah, sekarang yang kedua adalah bahwa orang yang disenangi Tuhan yaitu orang-orang yang senantiasa menaruh harap, senantiasa mengandalkan, senantiasa menyerahkan hidupnya total ke dalam tangan Tuhan. Ya, ini saya bacakan beberapa ayat sebagai satu pendukung. Ya, Yesaya pasal 38 ayat yang ke-15, 16. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Nah, dari tulisan Nabi Yesaya ini kita melihat bagaimana seseorang yang senantiasa mengharapkan kasih setia Tuhan itu. Di ayat yang ke-15, di situ Yesaya sudah menekankan bahwa apalagi yang bisa kulakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah melakukan sebagai akibat-akibat dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Maka karena itu ya Tuhan, aku mengharapkan Engkau, karena daripadamu aku akan mendapatkan ketenangan di dalam rohku, dalam hatiku, dan juga kedamaian di dalam jiwaku. Ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Mengenai kehidupan yang diberkati itu adalah hati yang penuh dengan ketenangan. Bukankah banyak orang yang mengambil satu jalur yang salah hanya karena ingin mencari ketenangan di dalam batin, di dalam jiwa. Saya bergaul karena saya melayani penjara, ya. Bergaul dengan orang-orang yang mantan-mantan pengguna narkoba. Kita bukan wawancara, kita sering diskusi, tanya-tanya jawab. Apa sebabnya kamu bisa terperangkap dengan perilaku seperti ini? Lalu ada yang berkata karena pertemanan, karena ingin coba. Tetapi ada juga yang jelas mengatakan bahwa saya melakukan ini karena saya mengalami tekanan hidup yang begitu berat dan saya tidak bisa mendapatkan kelegaan. Dan ketika saya menikmati barang itu, saya melupakan semua persoalan-persoalan di dalam hidup saya. Lalu saya tanya, apakah itu berlangsung lama? Apakah itu berlangsung seumur hidup? Ternyata hanya selama dibawa pengaruh dari barang itu, dia lupa. Tetapi begitu dia sadar
maka masalahnya bukannya berkurang, tetapi masalahnya justru bertambah. Nah, jadi orang yang mengharapkan obat-obatan, orang yang mengharapkan teman-teman untuk bisa memberikan ketenangan di dalam hidup ini, justru sesungguhnya menjebloskan diri ke dalam satu jurang yang membinasakan. Karena itu, maka Yesaya menulis di sini bahwa aku akan senantiasa mengharapkan Tuhan supaya rohku menjadi tenang. Nah, yang kedua, buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Berarti di dalam keadaan yang sakit secara jasmani, harusnya Tuhan itu menjadi tempat pertama, tempat utama untuk kita berlari, minta pertolongan, untuk kita mengharapkan uluran tangan, memberikan kesehatan dan kesembuhan itu. Tetapi begitu banyak orang yang ketika ada sakit penyakit, mencari orang-orang pintar. Bahkan di dalam gereja. Ini saya alami sendiri di dalam zaman saya. Ada ponakan istri saya menikah, lalu meninggal ponakan istri saya ini, akhirnya anak ini menjadi, istrinya itu menjadi anak kami, gitu ya, ponakan kami. Kami sayangi seperti sayang anak sendiri. Dia menikah lagi, saya yang diminta untuk menjadi wakil orang tuanya. Nah, kemudian anak ini kena ya cancer lah di payudara gitu. Berobat ke sana, berobat kemari, ya memang agak prosesnya lama gitu ya. Nah, tetangganya, jemaat kita juga, itu memprovokasi supaya dia pergi ke orang pintar. Tuh. Ya. Tetapi saya dengan istri, ini tidak boleh ini. Ini anak kita, memang kita pilu melihat penderitaannya, tetapi kita harus tetap menjaga dia supaya jangan berharap kepada dukun-dukun, jangan berharap kepada orang-orang pintar, tetapi berharap kepada Tuhan. Kami bekerja untuk memberi dia pemahaman dan puji Tuhan dia setia ke dokter dan hari ini dalam keadaan yang sehat. Ya memang stadiumnya belum yang menakutkan, tetapi sesuai dengan pengalaman ini akan bertumbuh, dan kalau tidak ditindak sedini mungkin dia akan. Nah, tetapi saudara, yang saya tekankan di sini adalah ketika saudara sedang menghadapi masalah kesehatan tubuh jasmani, ya, jangan cari manusia, tetapi cari Tuhan. Dari 2 minggu yang lalu itu, atau ya 3 minggu lalu, ketika saya mengisahkan mata saya ini, saya cerita kepada banyak teman, lalu ada yang memberikan saran-saran ya, selain ke dokter yang puji Tuhan mungkin besok atau kapan saya akan ke klinik itu, tetapi ada teman-teman yang sudah memberikan saran, Pak, makan buah ini, makan buah itu. Wah, saya lakukan dan puji Tuhan, saudara, ini ada perbaikan. Nah, ketika saya makan buah ini, buah itu bukan berarti kemudian saya mengikuti dukun-dukun, tetapi saya percaya bahwa di semua tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tumbuhkan di tengah-tengah dunia ini, itu dikatakan oleh Alkitab baik adanya. Kejadian pasal 1 itu. Semua yang diciptakan Tuhan itu pada akhirnya ketika dievaluasi di sore hari, Alkitab mengatakan baik adanya. Dari YouTube, saudara-saudara, saya menemukan banyak tutorial-tutorial yang memperlihatkan kepada saya tanaman-tanaman di kampung saya dulu itu yang sepertinya ini pengganggu tanaman, pengganggu kehidupan, lalu semuanya dibabat. Ternyata dari hasil temuan-temuan yang dipaparkan di YouTube itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, jadi saya ketika makan buah-buah yang dianjurkan oleh teman-teman itu, saya tidak mengatakan ini nasihat manusia, ini dari dukun, tetapi saya melihat bahwa Tuhan telah menyediakan ini untuk pemulihan kesehatan saya. Nah, jadi karena itu saudara, saya tidak anti dengan dokter, saya juga tidak anti dengan herbal, karena saya tahu bahwa
Semua tanaman tumbuhan itu dari Tuhan. Nah, kalau ada masalah, ada persoalan, maka carilah jawaban di dalam doa, tetapi juga carilah jawaban Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang sudah ada di depan mata Bapak dan Ibu sekalian. Itu dari Yesaya pasal 38, 15, 16. Nah, di dalam Mika pasal 7 ayat 7 dan 8. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Lihat. Aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku ini akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan, yang disayangi, yang dikasihi Tuhan lebih daripada orang-orang lain adalah orang-orang yang menunggu-nunggu Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan uluran tangan Tuhan untuk melakukan pembelaan atas musuh, atas lawan, atas semua rancangan-rancangan jahat. Orang-orang itu disayangi, dicintai, dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur dengan teknologi. Kita bersyukur dengan orang-orang yang dikasih kemampuan, tabib-tabib untuk meracik ramu-ramuan. Tetapi semua orang-orang itu adalah orang-orang yang karena Tuhan. Oleh karena itu maka di atas semua kemajuan teknologi, kepintaran manusia, saudara harus tetap menunggu Tuhan. Saudara harus tetap memandang Tuhan. Ya, di dalam Alkitab itu ada satu ungkapan, itu seperti seorang hamba yang memandang secara terus-menerus kepada tangan tuannya. Artinya di dalam hati hamba ini, dalam hati budak ini, kapan Tuanku akan mengulurkan tangannya kepadaku. Itu satu pengungkapan bagaimana orang-orang percaya itu diharapkan untuk senantiasa mengharapkan uluran tangan Tuhan untuk memberi pertolongan dan memberi kelepasan. Dan orang-orang yang senantiasa mengharapkan kasih setia Tuhan itu adalah orang-orang yang disayangi, dicintai, dan disukai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 3 poin ini sangat-sangat prinsip. Dan 3 poin ini sudah bisa tambahkan lagi di tempat-tempat yang lain. Tetapi saya batasi di dalam 3 poin ini karena bacaan kita adalah Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan 11 saja. Bisa saja nanti di ayat 1 sampai 9, bisa saja di ayat 12 dan seterusnya. Bisa ada, tetapi sebagai satu prinsip keilmuan, maka 3 poin tadi itu saya bangun berdasarkan dengan nats yang kita pilih bersama-sama. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, disayangi suami itu baik, disayangi anak itu sangat baik. Tetapi apa arti kasih sayang suami, apa arti kasih sayang anak atau orang tua kalau kita di luar daripada kasih sayang Tuhan? Karena itu sebagai hamba Tuhan pada hari ini, atau juga di momen Natal ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, buka hati terima Yesus, dan senantiasalah berusaha berjuang untuk menjadi orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehingga saudara bisa kuat untuk memperjuangkan hidup yang menyukakan hati Tuhan, sehingga dengan demikian saudara menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mendapatkan beberapa poin ajaran yang memberikan kepada kami kriteria-kriteria dari hal-hal yang disukai Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami berdoa kiranya 3 prinsip yang sudah kami baca dari nats yang
kami pilih hari ini, itu kami pahami secara benar, dan kemudian kami praktekkan secara serius dengan penuh iman dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami masuk di dalam kelompok orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya firman-Mu terus menggema. Kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam hati umat-Mu, supaya mereka senantiasa mengupayakan diri menjadi orang-orang yang disukai, yang dicintai Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas firman Tuhan hari ini. Kita membuka hati kita tadi ya, kita menerima kebenaran firman. Marilah kita menjadi orang kesukaan Tuhan. Tentunya dengan 3 persyaratan yang tadi diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 10 sampai 11 ya. Andalkan Tuhan 100%. Kemudian kita hidup takut akan Tuhan. Kemudian kita senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan. Siapa yang mau? Mari kita bernyanyi bersama-sama di tempat masing-masing dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Tema dekat Bapa. Dipersilakan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja
rasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Baik, terima kasih untuk pujian yang terindah. Saya minta untuk Pak Daniel untuk tidak meninggalkan Zoom segera setelah renungan pagi ini ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita mendoakan ya untuk menutup ibadah kita. Nanti setelah itu saya memberikan pengumuman dan kemudian kita terima doa berkat ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan yang indah pada hari ini. Kami sangat diberkati ya Bapak. Satu harapan kami ya Bapak, pegang kami, tuntun kami, arahkan kami terus ya Bapak, mampukan kami ya Bapak untuk dapat menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau menemukan kami orang yang menjadi kesukaan bagi-Mu. Bapak, saat ini kami mau membawa Gembala sidang kami, Pendeta Daniel, di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam usia yang menjelang lebih dari setengah abad ya Bapak. Tentunya di dalam tubuh organ ini begitu banyak perubahan yang terjadi. Bapak, saat ini hamba berdoa, biarlah sembuhan ilahi, mujizat-Mu nyata atas hamba-Mu ini. Dunia masih membutuhkan Dia ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk mendidik begitu banyak anak-anak Tuhan. Tolong Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah kesembuhan ilahi terjadi atas hidupnya. Bapa, kalau sebentar nanti dia akan pergi ke klinik, ke dokter untuk menemukan yang tim dokter untuk memeriksa matanya dan juga untuk kaki dan lututnya ya Tuhan. Kami serahkan semua. Tolong Tuhan, bantu Bapak, biar Pak Daniel menerima anugerah keselamatan, kesehatan, kesempurnaan jasmaninya di dalam Engkau ya Bapak. Iman yang telah dia pertaruhkan selama ini, kesaksian demi kesaksian yang dia nyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati Pak Daniel Tuhan, dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kakinya Tuhan. Biarlah setiap organ-organ di dalam tubuhnya Engkau jamah Tuhan. Berilah Tuhan doa kami ini Tuhan supaya dikabulkan ya Bapa, dan pakai semua tim medis Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan kepada Pak Daniel Palungan. Bapak Surgawi, terima kasih
Untuk renungan ini kami akan bertemu besok pagi ya Tuhan, dan biarlah Engkau terus menyertai Jum Sema Adonai ini, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, besok hari Selasa kita masih dengan Pak Daniel Palungan ya, yang membawa renungan pagi kita besok. Temanya adalah terluput dari murka Allah. Ya, nah itu kita mau ya bagaimana kita terluput dari murka Allah. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi di Jum Sema Adonai kami akan mengadakan doa syafaat. Nah, seperti biasanya kami mengumumkan apabila Bapak Ibu membutuhkan doa-doa, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan kepada kami karena kami akan mendoakannya. Dan baik Bapak Ibu, mari sebelum kita selesaikan, mari kita menerima berkat dari Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan juga banyak hal lain yang kami dapatkan di dalam renungan ini. Kami mohon Bapa kiranya apa yang sudah kami dapatkan ini dapat menjadi tuntunan untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang disayangi dan disukai oleh Tuhan. Makasih untuk Sema Adonai yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat kepada begitu banyak orang, bukan saja secara rohani tetapi juga secara jasmani. Dan karena itu Bapa, kami berdoa supaya Sema Adonai ini terus diberkati Tuhan, dilengkapi dengan orang-orang yang rindu untuk mengenal kebenaran, dilengkapi dengan orang-orang yang juga terbeban untuk pelayanan pemberitaan Injil yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mengakhiri renungan pagi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kekuatan Tuhan kiranya memenuhi kami supaya apa yang kami kerjakan hari ini terlaksana untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi bersama-sama kami di Jum Sema Adonai ya. Tuhan